Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, ketemu lagi dengan Bapak ya di AMK Logika dan Himpunan. Untuk materi hari ini itu adalah tentang inverse, converse, sama kontraposisi. Ya. eh Inverse, converse, sama kontraposisi. Ya, sebelum kita ke materi, rekan-rekan mahasiswa harus mengetahui apa itu visi Universitas Selatan Samosir, kemudian visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan satu lagi itu adalah visi dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus tahu ya dari visi dari Unilam dan Prodi. Di sini dijelaskan bahwa untuk visi Unilam ini adalah menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship dan berlandasan berakhlakul karimah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya visi fakultas ya. Visi fakultas di sini menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur ya dan berlandas akhlakul karimah. Dan ini adalah visi prodinya. Nanti ini adalah visi prodi pendidikan matematika ini adalah menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etno-realistis yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif, dan memanfaatkan nilai-nilai edupreneurship dengan target tahun 2024. 2024. 2034, oh iya. Tidak kelihatan dikira 2024. Ya, mohon maaf. Matanya sedikit rabun ini. Oke, ini adalah sebelum ke materi ini khusus ya. Hari ini adalah hari santri. Ini ada satu ayat perlu kita pahami. Ini adalah surat pertama turun. Surat apa itu? Al-Alaq. Ya, di sini ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada artinya ya bacalah. Jadi dari awal itu ya dari surat ini menyuruh kita untuk apa? Membaca. Kalau sekarang itu adalah apa? Literasi ya. Literasi. Jadi segala ilmu kalau tidak dibaca itu tidak bisa. Jadi semuanya harus baca. Jadi ayat pertama ini ya surat pertama ini menyuruh kita untuk apa? Selalu belajar. Ya, jadi harus selalu belajar. Tuh. Nah, ini adalah surat pertama ya, yang wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perintah untuk membaca, mencari ilmu, serta kesadaran bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dan mengajarkan manusia. Di sini ada dengan pena ya. Oke, ya sedikit ya. Nah, ini kita ke materi, kita berbicara tentang logika matematika. Ini masih masih satu struktur yang belum kita selesaikan. Yang sudah Bapak bahas itu dari pernyataan, ada pernyataan majemuk. Sini ya, pernyataan majemuk. Ini kita kan sudah ya, pernyataan majemuk. Kemudian di pernyataan majemuk ini kita sudah membahas apa itu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi ya di sini ya. Nih komponen-komponennya. Nah, ternyata di implikasi ini eh, khusus hari ini kita akan berbicara ini di implikasi itu terbagi converse, inverse, sama kontraposisi di sini. Ya. Nah, apa itu inverse, apa itu converse, sama apa itu kontraposisi nanti akan disampaikan di pertemuan hari ini. Ini eh, bahan materi hari ini ya, sini. Nah, hubungannya apa nih dari ketiga-tiganya? Hubungan antara converse, inverse, sama kontraposisi. Kira-kira ya di akhir segmen nanti kita akan diskusi di sini.
Nah, ini adalah struktur dari implikasi. Awalnya, awalnya itu adalah dari implikasi, ya. Di sini ya implikasi. Implikasi itu masih ingat apa imbuhannya? Jika P maka Q kan? Jika P maka Q. Nah, ini simbol dari implikasi. Jika P maka Q. Nah, yang namanya inverse, pernah dengar kata inverse? Pernah dengar kata inverse? Inverse itu adalah kebalikan. Kebalikan dari kalau di situ bilangannya positif, maka menjadi negatif. Nah, berarti ini adalah kebalikan. Kalau di himpunan, kebalikannya itu ada kata apa? Kata hubung tidak atau bukan. Nah, di sini kebalikan dari implikasi itu ada yang namanya inverse ke sini ya, inverse. Ya, di sini inverse. Lihat, P-nya sama, kemudian Q-nya sama. Yang membedakan itu inverse itu di sini ada kata negasi atau kata ingkaran atau kata di sini kayak seperti negatif ya. Ya, seperti ini. Maka ini ingkarannya. Kalau di sini jika P maka Q, ini kebalikannya. Jika negasi P maka negasi Q. Itu namanya inverse. Kemudian dari inverse ini, kemudian dari inverse ini ada yang namanya converse. Ya, apa hubungan implikasi dengan converse? Di sini nih converse. Converse ini adalah dia jika Q maka P. Kalimatnya yang dibalik. Kalau yang implikasi jika P maka Q, kalau ini jika Q maka P. Nah, kalau kontra, kontra itu adalah dia berlawanan. Berlawanan apa? Berlawanan kalimatnya di sini lihat ya. Kayak semacam inverse. Di imbuhannya sama kan? Ki jika ki maka P. Kalau kontra itu adalah kebalikannya atau inverse-nya dari converse. Di sini ada negasi ki maka negasi P ya. Sampai sini ini imbuhannya harus kalian ketahui, harus kalian pahami ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah converse. Kita berbicara converse dulu ya. Converse ini di sini apabila dua pernyataan P dan Q dapat ditulis jika P maka Q, maka converse dari implikasi tersebut adalah jika Q maka P ya, yang tadi yang Bapak sampaikan. Maka kesimpulannya converse itu adalah kebalikan dari implikasi. Sudah Bapak sampaikan tadi ya, sudah disinggung. Nah, untuk memperoleh pernyataan converse dari pernyataan yang berbentuk jika maka, jika strip maka ini artinya jika Q, jika P ya, maka Q atau implikasi, kita harus menukar anak kalimat yang mengandung kata maka dengan anak kalimat yang mengandung kata jika ya. Nah, ini adalah contoh dari apa itu converse ya. Di sini ada kalimat P atau pernyataan P, ada pernyataan Q. Pernyataan P di sini dijelaskan ya. eh, di sini jelaskan P-nya itu adalah X kuadrat bilangan asli, kemudian Q-nya X adalah bilangan asli. Kalau implikasi ini tidak ada masalah ya, jika P maka Q. Jika X kuadrat, P-nya kan X kuadrat, X kuadrat bilangan asli, maka Q-nya itu adalah X adalah bilangan asli. Nah, kalau converse, ini Q dulu. Ini kan dia Q ya, ini Q ya kan? Dan ini adalah P. Ya, jadi kebalikannya. Key-nya lihat di sini. Jika makanya tidak hilang, karena itu kata hubungnya ya. Key-nya di sini x adalah bilangan asli, ya. Kemudian p-nya x kuadrat bilangan asli. Kalau di sini di converse, jika x adalah bilangan asli, maka x kuadrat bilangan asli. Udah ya, tidak ada masalah ya. Kemudian lanjut, ini adalah inverse, ya. Inverse ini adalah apabila bilangan dua pernyataan P dan Q dapat ditulis P ya atau Q, maka inverse dari implikasi tersebut adalah negasi P
Ya, jika negasi P maka negasi Q. Jadi kesimpulan inverse merupakan negasi dari implikasi ya. Jika P maka Q. Kebalikannya. Nah, di sini kita lihat dari contohnya. Contohnya di sini eh, P-nya adalah fungsinya linear. Kemudian Q-nya grafiknya garis lurus. Kalau jika P ya maka Q ini di sini jika fungsinya linear maka grafiknya garis lurus. Nah, kalau inverse-nya di sini ada kalimat bukan negasi ya. Kalimat P-nya sama. Jika fungsinya harusnya kan linear, karena di sini ada lingkaran atau ada inverse-nya, di sini berarti bukan. Ya, bukan linear, maka grafiknya di sini ya sesuai dengan simbolnya bukan garis lurus. Ya. Jadi kalau untuk negasi ini ya atau lingkaran ini eh, kata hubungnya bisa bukan, bisa tidak, tergantung nanti bentuk kalimatnya. Tergantung nanti bentuk kalimatnya seperti apa. Kalau hari ini panas, berarti lingkarannya hari ini tidak panas. Tergantung ininya, bentuknya. Sampai sini gimana? Ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kontraposisi. Nah, ini adalah kontraposisi. Di sini dijelaskan bahwa apabila dua pernyataan P dan Q, yaitu dapat ditulis sama ya implikasi, jika P maka Q, maka kontraposisi dari implikasi tersebut adalah negasi Q, maka negasi P atau di sini ya ingkarannya ya. Jika negasi Q, maka negasi P. Contohnya di sini contohnya P-nya harga naik, Q-nya permintaan turun. Jika harga naik, ini implikasi ya, maka permintaan turun seperti itu. Nah, kalau kontra, ya kontra itu adalah inverse-nya. Jika permintaan tidak turun, kan Q ya, karena sesuai dengan rumus. Negasi Q, kemudian negasi P. Jika permintaan tidak turun, maka harga tidak naik. Ada di sini tidak ya. Kalau tadi kan bukan. Kalau ini jadi tergantung kalimatnya sebetulnya. Mana nih yang cocok kalimatnya ketika ingkaran dia kata hubungnya bukan atau mana nih yang cocok ketika kata ingkaran itu menggunakan tidak. Kalau yang ini kan lebih cocoknya jika permintaan tidak turun. Kurang pas kalau di sini jika permintaan bukan turun, ya kan? Ya. Jadi sini permintaan tidak turun, maka harga tidak naik. Ada ini kan sampai di sini terkait dengan inverse, converse sama kontraposisi. Di sini ada pembuktian hubungan. Nah, ini adalah hubungan converse, inverse sama kontraposisi. Di awalnya itu dia berupa implikasi. Implikasi itu jika P maka Q. Masih ingat tabel kebenarannya? Tabel kebenarannya masih ada ditulis. Itu poin pentingnya harus ditulis tabel kebenarannya. Maka kita membuat beberapa buah implikasi yang lain yaitu di sini kan ada yang namanya converse. Ya, converse itu negasi P. Di sini nih, ini kan implikasi. eh ini kan implikasi nih ya. Ini implikasi. Ini namanya apa nih? Ini namanya in inverse. Kalau ini converse ya. Kalau ini hmm? Ini inverse ya. Ada yang salah nggak? Ini implikasi ya. Itu implikasi ini inverse ini ya, inverse ya, inverse, bukan? Kalau ini kon converse ya.
Nah, converse. Kalau ini kontra, ya, kontra. Seperti lupa, ya, kontra, ya. Nah, ini kalimat P dan Q. Kita lihat ya di sini. Ketika dia kalimat P benar, maka inverse itu di sini ya, yang ini ya. Kita fokus di sini nih. Bagus. Ketika dia benar, maka jadi salah. Kebalikannya ya, ingkarannya ya. Ya, salah ya. Betul. Oke. Kemudian kalau di sini betul, kebalikannya jadi salah. Oke. Kemudian kalau salah jadi benar. Kalau salah jadi ya. Kemudian yang ini, sekarang ini fokus yang ini. Berarti ki di sini nih. Kalau benar maka jadi salah. Ya. Kalau salah jadi, kalau benar jadi, kalau salah jadi, ya. Nah, kalau yang implikasi ini kan tabel kebenaran dari sini nih, ya, dari ini, kebenaran ini, ya kan? Nah, maka jadi sini bernilai salah jika betul salah. Lihat tabel yang implikasi. Ya, implikasi ini sudah ada di implikasi. Ya, jadi dia hanya bernilai salah satu ketika dia betul dan salah. Sekarang ke inverse dulu. Inverse, inverse dari implikasi. Ya, kita lihat di sini inverse-nya itu kebalikannya nih ya. Oh, bukan. Kontra dulu ya. Kita ke kontra ya. Ini kontraposisi. Ini bernilai sama sama dengan ini apa namanya implikasi. Jadi implikasi dan ekuivalen terhadap kontra. Kenapa ekuivalen? Karena nilai kebenarannya ini sama. Lihat ke sini. Sama nggak? Betul, betul. Salah, salah. Betul, betul. Salah ya. Ini namanya ekuivalen kalau sama. Kemudian yang ini, apa ini namanya? Converse ya. Maka ekuivalen terhadap inverse. Ya, sini. Ya, tuh. Ekuivalen itu kalau nilai kebenarannya sama. Tuh. Cara pembuktiannya gimana? Cara pembuktiannya. Kalau ini, kalau converse, kontra berarti kita larinya ke inverse nih. Bagaimana? Tuh salah-salah. Ini betul, ya. Nah, di sininya nih, lihat di sininya. Kalau dia salah-salah, kita inverse ya. Kalau salah-salah, di sini kan salah nih, maka menjadi betul, gitu kan. Kalau salah betul, kalau salah betul berarti menjadi betul ya, di sini. Kemudian betul salah jadi salah, betul-betul jadi betul. Tuh, dan seterusnya. Jadi intinya yang hubungan dari konverse inverse sama kontraposisi ini terletaknya di mana ekuivalennya. Nah, ketika ada implikasi dengan kontraposisi ini karena dia nilai kebenarannya sama, maka disebut dengan ekuivalen. Ekuivalen sama ya. Di sini ada kejelasannya. Kalau converse sama inverse ini yang ekuivalen. Tuh. Jangan dihapus ya, ya. Apa nanti berpengaruh nggak? Iya, berpengaruh. Nah, sekarang ada soal. Soalnya seperti ini. Tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan kalimat P-nya ini ya. Ingkarannya jika A, B, C, D persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Kalian buat ke dalam apa converse, inverse, sama kontraposisi. Ya, itu aja. Ada yang tanyakan sebelum ini? Ada ya? Cukup jelas? Cukup jelas. Tuh, tugasnya itu aja ya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, belum dicatat Pak.